Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril dengan NIM 2011020010 pada mata kuliah Sejarah Maritim Perdagangan Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur. Dosen pengampu pada mata kuliah ini Dr. Sudarman, SHUM MA. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pelabuhan Muara yang merupakan pintu gerbang perdagangan masa lampau di Kota Padang. Dapat diketahui terlebih dahulu bahwasanya pelabuhan menjadi tempat paling penting dalam hal distribusi komoditas dan berlangsungnya proses jual beli pada tempo dahulu. Perdagangan komoditas, rempah-rempah, dan hasil bumi lain di Nusantara sudah berlangsung sejak lama. Dapat diperkirakan sekitar 100 tahun yang lalu. Aktivitas ini lantas tak bisa terlepas dari kapal-kapal yang singgah dan berdatangan ke berbagai daerah hingga terjadinya proses yang namanya perniagaan. Pulau Sumatera merupakan salah satu wilayah penting bagi perdagangan pada masa itu. Selain melewati Selat Melaka, Pulau Sumatera ini juga menjadi penghubung wilayah timur Nusantara dengan belahan bumi lain seperti benua Asia hingga Eropa. Salah satu pelabuhan yang begitu penting pada saat itu adalah Pelabuhan Muara yang terletak di Padang, khususnya di Sumatera Barat. Pelabuhan ini sudah aktif sejak abad ke-17, diikuti dengan kedatangan penjajah Belanda yang ingin berdagang dan membeli rempah-rempah yang sangat begitu berharga baginya. Tak pengguna pelabuhan secara umum sangatlah penting di masa lampau. Hal ini dikarenakan moda transportasi laut menjadi satu-satunya pintu gerbang perekonomian, mulai dari barang hingga jasa. Tak heran jika sebuah daerah memiliki perekonomian maju dan berkembang pesat karena memiliki pelabuhan yang baik dan letaknya yang begitu strategis bagi kapal-kapal niaga. Kehadiran pelabuhan di Kota Padang memberikan pengaruh angin segar di bidang perekonomian. Apalagi ketika Belanda sudah mulai memasuki wilayah Kota Padang. Pelabuhan menjadi pintu gerbang dan menjadi pusat kegiatan politik, sosial, ekonomi, hingga budaya. Pelabuhan Muara atau Muaro ini memiliki peranan yang penting dan menjadi pelabuhan tertua di Kota Padang. Pelabuhan ini dibangun di sebuah kawasan yang secara tradisinya telah dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk tempat bersandarnya kapal-kapal lokal. Hal ini dapat dilihat dari jurnal tentang pelabuhan-pelabuhan Kota Padang tempo dahulu karya Gusti Asnan. Ia mengatakan bahwa pelabuhan ini berada di Muaro Batang Arau. Pada masa pemerintahan VOC atau Belanda, pelabuhan ini awalnya bisa digunakan untuk bersandar kapal-kapal besar. Pada abad ke-19, pelabuhan ini menjadi dangkal dan hanya kapal-kapal kecil yang bisa merapat atau singgah di sana. Mengetahui hal-hal kapal kecil yang bisa bersandar atau singgah di Pelabuhan Muara itu, mulai akhir abad ke-17, VOC mulai menyoroti pelabuhan ini dan dikembangkan dengan sangat-sangat serius. Dalam catatan sejarah, pelabuhan ini telah mengalami beberapa kali perbaikan serta perluasan di bagian dermaganya. Selain itu, beberapa fasilitas di tempat ini juga dilengkapi dengan gudang, kantor syah bandar, hingga menara suar. Ketika itu Belanda mulai membangun jaringan rel kereta untuk mempermudah akses, mobilitas, dan mengangkut hasil bumi dari desa menuju ke pelabuhan. Rel ini juga berfungsi sebagai melintasi Pelabuhan Muara yang menghubungkan jalur utama.
Bahkan infrastruktur jalanan di sekitar pelabuhan juga diperbaiki. Keberadaan Pelabuhan Muara di Kota Padang cukup dirasakan dampaknya oleh pemerintah Hindia Belanda. Pasalnya, pelabuhan ini dan Pelabuhan Ride, tepatnya di Pulau Pisang, menjadi tempat berlangsungnya kegiatan ekspor impor maupun pelayaran. Hingga berpengaruh begitu besar, Pelabuhan Muara ini cukup dikenal dengan Pelabuhan Padang oleh para saudagar dan penguasa kolonial yang singgah ke sana. Sampai pada tahun 1870 atau tepat pada abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda menetapkan Pelabuhan Muara itu termasuk ke kelas golongan A bersama dengan Pelabuhan Batavia, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Saat ini, Pelabuhan Muara menjadi penghubung dengan pulau-pulau di sekitarnya seperti Kepulauan Mentawai, Pulau Sikuai, dan sekitarnya. Pelabuhan ini juga menjadi bagian dari cagar budaya Kota Padang. Jika dilihat dari perkembangan pelabuhan Kota Padang dari masa lalu hingga sekarang, ada beberapa perubahan yang terjadi secara signifikan. Dulu dapat diketahui bahwa Pelabuhan Muara Kota Padang ini memiliki infrastruktur yang sangat sederhana dengan dermaga kayu dan fasilitas yang terbatas. Namun, seiring berjalannya waktu, pelabuhan ini mengalami perluasan dan modernisasi. Sekarang dapat kita lihat bahwa pelabuhan dilengkapi dengan dermaga beton yang lebih kokoh, kren, dan fasilitas bongkar muat yang lebih canggih dari sebelumnya. Pelabuhan Muara Kota Padang juga mengalami peningkatan dalam hal kapasitas. Dulu, pelabuhan ini hanya mampu menangani kapal-kapal kecil saja dan jumlah kargo yang sangat terbatas. Namun, sekarang pelabuhan ini mampu menampung kapal-kapal besar dan menangani volume kargo yang lebih besar pula. Dalam hal pelayaran, dapat diketahui bahwa Pelabuhan Muara Kota Padang ini juga mengalami perbaikan atau perubahan. Dulu, proses bongkar muat barang masih dilakukan secara manual atau masih dengan teknik yang sederhana yang memakan waktu yang cukup lama. Jika dilihat sekarang, dengan adanya fasilitas dan peralatan yang modern, proses bongkar muat tidak perlu membutuhkan waktu yang cukup lama, akan tetapi dapat mempersingkat waktu dan pekerjaan pun dapat diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Selanjutnya, Pelabuhan Muara Kota Padang juga mengalami peningkatan dalam hal konektivitas dengan pelabuhan lain dan jejaring transportasi. Dulu, dalam aksesibilitas ke pelabuhan ini sangatlah terbatas. Namun sekarang terdapat jalan raya yang memudahkan akses ke pelabuhan dan tersedianya moda transportasi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Pemerintah terus melakukan pengembangan Pelabuhan Muara Kota Padang untuk meningkatkan kapasitas dan keefisiensinya. Rencana pengembangan meliputi perluasan dermaga, meningkatkan fasilitas, dan penggunaan teknologi yang lebih modern lagi. Perkembangan ini menjadi tujuan yang sangat penting dalam meningkatkan potensi ekonomi yang ada di daerah sana dan memperluas jangkauan perdagangan serta meningkatkan pelayanan bagi pengguna pelabuhan. Karena itulah pelabuhan menjadi sosok yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat lokal maupun masyarakat atau saudagar yang singgah ke pelabuhan dalam hal menjalin
interaksi dagang, serta mencari komoditas rempah-rempah. Dengan hal ini dapat dikatakan bahwa pelabuhan menjadi hal yang paling utama bagi kelangsungan hidup masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.